Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya, Mantastik. Dan pada video kali ini kita akan membahas soal-soal di WMI ya, World Mathematics Invitational untuk grade 11 kelas 11 di final round 2024 ya untuk buklet yang A. Oke, langsung saja kita akan membahas di soal nomor satu terlebih dahulu. Oke, di soal nomor satu ini kita dikasih sebuah barisan AN yang mana AN itu adalah sama dengan N min akar 2023 dibagi dengan N min akar 2024. Ya, jadi inilah rumus dari barisannya. Oke, dan kita di sini diminta untuk mencari nilai maksimum dari suku-suku pada barisan tersebut di antara suku-suku A1 sampai A50. Itu yang akan kita lakukan. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita sederhanakan dulu ya rumus ini. Pertama, untuk menyederhanakannya, perhatikan pada bagian pembilang ya, bisa saya tulis menjadi N min akar 2024 ya. Ditambah dengan akar 2024 dikurangi dengan akar 2023 dibagi dengan N min akar 2024. Oke, sehingga ini coret saja dengan ini, hasilnya adalah 1 ditambah, tapi ini masih ya dibagi dengan penyebutnya. Kita punya akar 2024 min akar 2023 dibagi dengan N min akar 2024. Oke, di sini kelihatan sudah bahwasanya untuk memaksimalkan nilai AN, kita hanya perlu memaksimalkan bagian yang sini. Karena angka 1 sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, itu kan konstan. Jadi maksimalnya ini hanya bergantung oleh pada bagian yang ini. Sedangkan kalau kita ingin memaksimalkan ini, itu hanya bergantung pada ini. Ini harus minimum. Sehingga AN akan maksimal kalau nilai N min akar 2024 minimal. Ya. Dan apa? Dan wajib lebih dari 0. Ya. Jadi N min akar 2024 harus dijauhin positif, tapi sekecil mungkin. Karena kalau negatif, ya maka nilainya nggak akan maksimal nanti. Oke, jadi bayangkan N min akar 2024 harus sekecil mungkin tapi tetap positif. Maka nilai N-nya harus berapa? Nilai N-nya harus lebih dari akar 2024 dan N wajib bilangan bulat. Ya. Maka nilai N-nya akan sama dengan akar 2025 karena akar 2025 itu adalah bulat. Dan itu adalah jawabannya. Jadi nilai maksimalnya adalah A45. Jawaban dari soal adalah yang D. Mudah ya. Kita akan menuju soal yang kedua. Di soal nomor 2 kita diberikan sebuah segitiga ya. Ada segitiga ABC ya, yang mana nilai A, B-nya adalah 4. Sedangkan B ke C nilainya adalah 2. A ke C masih tidak diketahui ya. A ke C-nya masih tidak diketahui. Oke, pertama kita juga punya sebuah persamaan ya, yakni 2 cos 2B ditambah 7 cos B sama dengan 0. Ingat bahwasanya cos 2B itu dapat ditulis menjadi 2 cos kuadrat B dikurangi 1 ya. Teorema sudut ganda trigonometri. Tambah 7 cos B sama dengan 0. Maka kalikan pelangi saja. Kita akan peroleh 4 cos kuadrat B dikurangi 2 ditambah 7 cos B sama dengan 0. Kita bisa rapihkan terlebih dahulu. Seperti ini. Kurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini ini persamaan kuadrat ya, karena ada kuadratnya di sini. Cos B kuadrat dan cos B. Ya. Maka menyelesaikannya ya kita faktorkan saja. 4 cos kuadrat B itu bisa tulis 4 cos B dan cos B sebelah kanan. Bayangkan dua bilangan yang dikali hasilnya negatif 2. Ya. Maka itu terjadi ketika positif 2 sama negatif 1. Cek juga untuk suku tengahnya.
Min 1 kali cos B min cos B. 4 cos B kali 2, 8 cos B. 8 cos B dikurangi cos B, hasilnya 7 cos B. Sudah tepat. Berarti kita punya dua selesaian. Cos B-nya seperempat. Atau kalau nggak gitu, di sebelah kanan kita punya cos B sama dengan -2. Yang mana ini tidak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Ya, karena nilai cos selalu ada di rentang -1 sampai 1. Gitu. Ya, maka di sini kita hanya punya satu jawaban untuk cos B ya. Hanya ada satu kemungkinan. Oke, yang tanyakan soal itu sebenarnya apa sih? Yang tanyakan soal adalah cos A-nya. Cos A-nya akan ditanya. Ya. Maka cos A akan ketemu kalau AC-nya udah ketemu. Kita bisa pakai aturan kosinus nanti. Ya. Sehingga pertama kita akan cari AC terlebih dahulu. Untuk mencari AC, kita akan gunakan aturan kosinus yang pertama. Jadi kalau mencari AC itu, kosinus itu bilang kalau AC kuadrat akan sama dengan dua sisi yang lain, yakni AB sama BC. AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB kali BC cos sudut di depan AC, yakni cos dari B. Yang kebetulan baru banget kita dapetin ya. AB-nya 4 ya, jadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 2 kali 4 kali 2, cos B-nya adalah 1/4. Coret saja, jadi ini ada 16 tambah 4 kurangi 4, yakni 16. Itu baru AC kuadrat. Berarti AC-nya adalah akar dari 16, yakni 4. AC-nya pun ketemu. Ya, jadi ternyata AC-nya dapat ya. AC-nya ketemu 4. Oke, sekarang karena AC sudah ketemu, kita akan mencari cos A. Mencari cos A itu dapat dicari menggunakan aturan kosinus lagi, cuma aturan kosinus yang versi kedua. Ini mencari kosinus dari A, ya fokus saja dengan dua sisi yang mengapit tersebut, AB dan AC. Yakni AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurangi sisi di depannya, yakni BC kuadrat. Dibagi 2 kali sisi-sisi kakinya AB sama AC. Dihafalkan ya rumus kosinus ya. Ada dua rumus ya, untuk mencari panjang dan untuk mencari sudutnya. Kosinus sudutnya. Nah, masukkan saja AB-nya adalah 4. 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Min BC-nya juga 4. 4 kuadrat lagi. Oke, mohon maaf. Terbalik ya. AC-nya yang 4. 4 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Dibagi dengan 2 kali 4 kali 4. Yang atas 16 tambah 16 kurangi 4. Yang bawah 16 kali 2 berarti 32. Kita dapetin 28/32, yakni sama dengan 7/8. Jadi jawaban soal adalah yang E. Oke, masih mudah ya sejauh ini. Kita akan menuju soal nomor 3. Di nomor 3 kita punya dua buah vektor. Dan vektor ini saling sejajar. Perlu dipahami adalah kalau kita punya dua buah vektor yang saling sejajar, maka vektor yang satu itu dapat dinyatakan menjadi kelipatan vektor yang lain. Jadi pada soal ini kalau di situ B-nya ketahuan Y, negatif 2024, ya Y, negatif 2024 itu harus kelipatan dari vektor yang A, yakni X-1, 1012. Dan dari informasi ini ketahuan negatif 2024 itu sama dengan K yang dikalikan 1012. Maka sudah dapat ditebak sebenarnya. Nilai K-nya adalah ya negatif 224 bagi 1012, jadi negatif 2. Itu nilai K-nya. Maka dari situ kita bisa mencari nilai Y-nya. Berarti Y itu adalah K yang dikalikan dengan X-1. Ya. Jadi Y-nya adalah K dikalikan dengan X-1. Padahal K-nya adalah negatif 2 tadi. Ya.
Berarti kita dapatin Y adalah negatif 2 kali X min 1, yakni Y sama dengan, oke, negatif 2X ditambah 2, yakni Y tambah 2X sama dengan 2. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang tanyakan soal apa. Yang tanyakan soal adalah 9 pangkat X ditambah 3 pangkat Y, nilai minimumnya berapa? Oke, ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat Y. Oke. Oke, kebaca ya, ini 2X dan Y. Ini kita juga punya 2X dan Y. Oke, tiganya belum muncul. Kita munculkan saja. Kita tulis di ruas kiri sebagai basis, eksponen dari 3. Maka ruas kanan pun juga harus eksponen dari 3. Menghasilkan 9. Ternyata 3 pangkat Y kali 3 pangkat 2X. Ya. Menggunakan sifat eksponen. 3 pangkat Y kali 3 pangkat 2X hasilnya adalah 9. Itu yang kita punya. Dan mengapa ini berguna? Nah, di sini kita akan melihat kembali tentang materi AMGM ya, atau GMAM lah. Bahwasanya geometric mean, rataan geometrik itu selalu kurang dari atau sama dengan rataan aritmatik. Geometric mean itu adalah kalau kita punya sejumlah data dan kita kalikan semua, habis itu kita akarkan sebanyak data tersebut, banyaknya data tersebut. Sedangkan AM itu rataan normal yang biasa kita kerjakan ya. Kita jumlahkan semua data. Kita bagi dengan banyaknya data. Dan GM akan selalu kurang dari sama dengan AM. Nah, bayangkan data pertama adalah 3 pangkat 2X. Data kedua adalah 3 pangkat Y. Maka diakarkan jumlah banyaknya data, ya ada 2 ya. Jadi akar 2 dari 3 pangkat 2X kali 3 pangkat Y. Maka dia pasti akan kurang dari sama dengan 3 pangkat 2X tambah 3 pangkat Y dibagi 2 karena datanya ada sebanyak 2. Padahal bentuk ini sudah kita tahu hasilnya adalah 9. Ya. Berarti ini akar 2 dari 9. Akar 2 dari 9 itu 3. Ya. Oke. 3 ya. 3 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2X plus maaf. 3 pangkat Y dibagi dengan 2. Sehingga kita sebutkan 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat Y lebih dari sama dengan 6. Berarti nilai minimumnya adalah 6. Ya. Nilai minimum dari 3 pangkat 2X tambah 3 pangkat Y adalah 6. Dan ini tercapai kapan? Tercapai ketika 2X dan Y itu nilainya sama. Padahal 2X tambah Y hasilnya adalah 2. Berarti tercapainya ketika X-nya 9,5 dan Y-nya sama dengan 1. Cek saja. 3 kali 2 kali setengah. 3 ya. 3 kali 1 juga 3. 3 tambah 3 hasilnya 6. Berarti sah ya. Memang benar nilai minimumnya adalah 6. Jawabannya adalah yang E. Oke, masih mudah ya saya rasa. Kita menuju soal nomor 4. Oke. Oke, sekarang kita menuju soal nomor 4. Di sini kita ketemu bilangan kompleks. Bilangan kompleks bisa disebut juga dengan bilangan planar ya. Bilangan bidang. Jadi, memandang sebuah bilangan kompleks bisa kita pandang sebagai ya sebuah titik dalam sebuah bidang. Ya, kalau urusannya dengan titik, modulus bilangan kompleks bisa kita pandang sebagai panjang sebuah vektor yang dibentuk oleh titik tersebut. Sehingga di sini kita bisa kerja dengan sebuah vektor dibanding kita kerja dengan sebuah bilangan kompleks yang justru lebih rumit tentunya. Jadi bayangkan sebuah vektor ya, dengan panjang 3 untuk menyatakan bilangan kompleks yang pertama Z1. Ya, panjangnya adalah 3 gitu ya. Panjang Z1 ini adalah 3. Bayangkan vektor lain yang panjangnya juga 3. Nah,
Oke, ingat kalau menjumlahkan vektor, kita menggunakan aturan segitiga ya. Yani ujung vektor pertama harus bertemu dengan ekor vektor yang kedua. Berarti vektor ini menuju vektor ini itu adalah vektor Z1 tambah Z2. Yang mana panjangnya belum diketahui ya. Tapi vektornya udah tahu. Soal udah kasih tahu. Z1 tambah Z2 itu adalah 2 min akar 5i. Yang mencari panjangnya ya sudah akar dari. Oke, diingat ya, kalau kita punya sebuah vektor A tambah BI, maka panjang vektor tersebut, maaf, bilangan kompleks tersebut, modulus bilangan kompleks tersebut adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini 2 kuadrat ditambah min akar 5 kuadrat, yakni akar 4 tambah 5, akar 9 ya, berarti sama dengan 3. Ternyata panjang vektor yang ketiga juga sama dengan 3. Panjang vektor ya saya menyebutnya, meskipun di sini realnya kita membahas tentang bilangan kompleks. Oke, perhatikan baik-baik segitiga ini. Ternyata segitiganya adalah segitiga sama sisi ya. Yang mana berarti sudut-sudutnya pasti 60 derajat semua. Terus kita diminta untuk mencari panjang dari vektor atau panjang dari bilangan kompleks Z1 kurangi Z2, modulus dari Z1 kurangi Z2. Nah, kalau ini adalah arah dari Z2, maka arah yang berlawanan ya, seperti yang biasa kita kerjakan di vektor, itu adalah negatif Z2. Ya, inilah yang menjadi negatif dari Z2. Berarti vektor ini ke sini menyatakan apa? Menyatakan Z1 dikurangi Z2. Ini adalah panjang yang sedang kita cari. Oke, berarti karena ini berpelurus ya, berarti sudutnya adalah 120 derajat. Maka mencari Z1 min Z2 itu kita hanya perlu menggunakan aturan kosinus. Z1 min Z2 kuadrat adalah 3 kuadrat. Ditambah ini panjangnya juga 3 ya, modulusnya ya. Modulusnya juga 3. Karena vektor negatif itu memiliki panjang yang sama dengan vektor mula-mula, hanya arahnya saja yang berbeda. Berarti ya sudah, aturan kosinus 3 kuadrat sama 3 kuadrat. Dikurangi 2 kali 3 kali 3 kosinus sudut mengapitnya, yakni 120 derajat. Ya berarti ya 9 tambah 9 kurangi 2 kali 9. Cos 120 itu berarti negatif dari cos 60, yakni negatif setengah. Nah, coret-coret, min sama min jadi plus, jadi 9 tambah 9 tambah 9, 27. Itu kan baru kuadratnya ya. Berarti untuk mencari panjang dari Z1 min Z2 ya akar 27. 9 kali 3, berarti 3 akar 3. Oke, sekian mungkin untuk video kali ini ya. Next time kita akan bahas untuk soal nomor 5 dan seterusnya ya. Jadi follow yang belum, subscribe ya untuk yang belum subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.